Mbak Mami. Kak Handri. Kayak episode yang sudah lalu ya. Jadi ada seorang teman gitu yang berkesan dengan acara kita ini. Masa sih? Ya itu tadi, cupnya tadi. Mbak Mami. Oh. Kak Handri. Nanti dia boleh di-mention. Kita masih ada di acara Gesah Sehat Ambi Yasmin yang mengundang narasumber ya tentang kesehatan, obrolan ringan. Obrolan ringan tentang kesehatan, dan hari ini topik kita itu adalah tentang gigi anak. Seluk-beluk macam-macam ya ternyata ya. Masih bersama Dr. Gigi Rianita Ramadhani, spesialis kedokteran gigi anak, dan juga Mas Anjar Syahrukan. Ini nama baru ini. Karena di acara kita selalu memunculkan nama baru. Masuk. Jangan lupa teman-teman semuanya subscribe di YouTube-nya Yasmin Hospital. Bisa juga follow di akun Instagram, Twitter, and Facebook-nya Yasmin Hospital. Kita lihat tayangan-tayangan ini juga di Oseng Channel. Oseng Channel. Dalam satu minggu itu di hari Rabu, hari Senin, Rabu, Jumat, dan juga hari Sabtu. Sabtu Minggu. Sabtu Minggu juga ya. Mas Doni bilang Sabtu Minggu. Gak ada Jumatnya ya? Jadi Senin, Rabu, Sabtu, Minggu. Iya. Aku kan bilang begitu tadi. Iya, aku tambahin aja. Iya, gitu kan. Sekali ya. Oke, jam balik. 10 sampai jam 11. Ya. Kalau tadi itu ngobrolin bahwa masalah tentang anak-anak kan macam-macam. Anak-anak itu kan juga banyak tentangnya ya. Kadang-kadang dia itu nggak ngerti bahwa hal-hal tersebut itu bisa membahayakan. Melayu, lari, tiba-tiba jatuh, jobret. Bermasalah sama giginya. Itu yang sering itu waktu anak-anak main layang-layang itu. Jadi sebetulnya layangan itu berapa sih? Tapi kesenangannya itu ya. Waduh, kemarin aja di garden tuh ada berapa tuh belusukan. Oh, itu waktu kecil saya seperti itu, Mbak Mami. Saya pengejar layangan nomor 1 di genteng. Gak dapat tapi. Padahal bapaknya beliin 20 juga bisa. Ngapain juga pakai lari-lari begitu. Nah, itu kan kadang-kadang istilahnya trauma juga ya. Maksudnya menimbulkan masalah jatuh, trauma pada gigi, kebentur. Nah, itu kira-kira jika hal itu terjadi pada anak-anak, apakah nanti juga akan bermasalah bukan hanya pada saat dia kecil, tapi juga apakah nanti bermasalah juga pada saat dia dewasa? Penanganannya apakah langsung diseneni tadi kayak Mas Anjar? Menang ngobiain, nggak usah nangis. Apa gimana gitu kan? Oke, gimana itu? Gimana, Dok? Ya, sebelumnya saya ingin memberi informasi sedikit kepada ibu-ibu bahwa memang trauma pada gigi susu itu memang persentasenya lebih besar daripada gigi permanen. Karena masa di bawah 5 tahun itu memang masa aktif-aktifnya anak-anak. Terus habis itu pada gigi seri atau gigi depan anterior itu memang biasanya persentasenya paling besar, sekitar 70% itu pasti anak jatuh trauma gitu langsung mesti kena gigi depannya. Nah, itu paling bisa memang kena gigi depan. Nah, hal ini biasanya disebabkan karena ada beberapa macam faktor predisposisi atau memang ini yang memperbesar resiko trauma itu terjadi. Yang utama sekali biasanya memang anak tersebut memiliki maloklusi atau kelainan pada bentuk giginya. Jadi giginya memang lebih maju daripada yang bawah atau istilahnya adalah protrusi. Kemudian yang kedua adalah bibirnya tidak kompeten. Jadi memang pada bentuk anatomi bibirnya sendiri dia tidak tertutup rapat atau tidak kompeten. Kemudian yang ketiga bibir atasnya lebih pendek. Nah, itu memperbesar risiko terjadinya trauma pada gigi depan anak. Kemudian ada lagi kebiasaan anak yang bernafas menggunakan mulut, melalui mulut, otomatis dia akan terus terbuka mulutnya sehingga mempercepat terjadinya, memperbesar prevalensi trauma tersebut. Kemudian ada anak yang berkebutuhan khusus juga, anak dengan epilepsi, cerebral palsy, kemudian Down syndrome itu juga risikonya lebih besar. Nah, yang perlu dipahami di sini bahwa pada saat terjadi trauma, kita harapkan orang tua jangan panik dulu. Kita lakukan pertama adalah pemberhenti pendarahan atau bleeding stop dulu. Kemudian setelah pendarahan tersebut berhenti, kita bisa melihat posisi luka atau apa yang terkena di situ, mungkin giginya, bibirnya, atau yang lainnya. Jadi setelah itu
setelah darahnya berhenti, orang tua jangan panik, jangan langsung dibawa pulang, mungkin langsung dibawa ke rumah sakit atau dokter gigi terdekat. Ya, terdekat sehingga bisa langsung dilakukan perawatan. Paling sering memang fraktur atau terjadi fraktur mahkota atau mahkotanya biasa patah. Ya, patahnya itu ada yang separuh, ada yang sampai habis. Kadang juga sampai hilang permataku. Nah, kalau hilang giginya itu juga perlu ada beberapa informasi yang nanti akan saya sampaikan. Jadi kalau patah itu bisa langsung kita lakukan tindakan penambalan. Tindakan penambalan di situ bisa langsung kita lakukan tindakan penambalan sehingga tidak akan menimbulkan gejala lain seperti ngilu atau sakit di kemudian hari. Iya. Kemudian perawatan selanjutnya apabila patahnya sudah mencapai akar gigi, maka perlu dilakukan perawatan akar dulu. Kita bersihkan akarnya, salurannya, baru kita lakukan penambalan. Nah, pada kenyataannya ibu-ibu itu mungkin tidak menyadari bahwa cuma patah kecil gitu, paling nggak akan sakit. Anaknya juga memang belum muncul rasa sakit ya, jadi tidak ada gejala sehingga tidak dibawa langsung ke dokter gigi gitu. Padahal 10 hari kemudian, 5 hari kemudian muncul seperti benjolan. Nah, benjolan di giginya muncul seperti benjolan di giginya, sehingga orang tua menjadi panik setelah benjolan tersebut jadi membesar. Di situ baru muncul gejala seperti anak tidak mau makan, kemudian sakit, dotnya dia ngedot biasanya mau nggak mau. Nah, itu baru orang tua baru bingung. Ya, biasanya senyum kok nggak senyum. Iya. Biasanya nangis kok Dan nggak itu nangis. memang biasanya nggak dirasakan seketika oleh anak saat dia mengalami yang seperti itu. Ya, itu tergantung posisi jatuh, tergantung posisi yang terkena dan ketahanan tubuh anak. Jadi memang beda-beda. Ada yang biasa habis jatuh langsung ada rasa nyeri atau sakit, ada yang biasa aja karena daya tahan tubuhnya bagus. Jadi baru 10 hari kemudian muncul benjolan tersebut. Nah, kalau sudah muncul benjolan tersebut, perawatannya lebih invasif lagi. Jadi lebih susah, lebih sakit, anaknya pasti lebih trauma. Ya, jadi benjolan kita bersihkan, baru kita tambah gitu. Jadi lebih kedepannya perawatannya lebih banyak. Maka orang tua jangan anggap enteng ketika tiba-tiba anak itu terjatuh, ada benturan. Itu berlaku pada semua umur anak balita. Memang anakmu pernah gitu jatuh, kemudian istilahnya membentur pada posisi gigi atau gusi gitu? Pernah sih, pernah jatuh. Jadi kan dia kan sukanya menek-menek, manjat-manjat ya. Anak itu cewek tapi udah kelihatan dari bapaknya seperti ini, jadi nggak perlu heran ya. Jadi kan pas manjat ini kursi terus jatuh, kayaknya gusinya kayak berdarah gitu kan ya. Terus aku pukin gitu, sosisnya. Jadi tak lihat terus kan tak kasih air anget biar meredam rasa sakitnya itu mungkin ya. Tapi salah. Nah, ini ilmu lagi. Untung kamu tak ada bintang tamu di sini. Karena segala tindakan itu nggak ada yang masuk. Terlalu. Itu gimana tuh? Barangkali akan terjadi kejadian lagi gimana? Nah, waktu jatuh kan pasti ada odem atau bekat ya, bekat perdarahan. Nah, itu sebenarnya kalau mau kompresnya pakai air dingin. Kebalik. Karena nanti dia akan memicu perdarahannya. Sehingga pendarahnya makin banyak. Kalau dingin dia akan menyempitkan pembuluh darah sehingga terjadi meskipun ini melebar apapun ya ke kulit ketika kena proses es ya. Ini kan biasanya kan ada orang katanya, orang dulu mungkin ya, orang tua katanya kayak hangat, katanya biar meredakan. Ternyata iya baru tahu kalau mitos atau fakta. Jadi yang benar adalah air dingin. Dengan menggunakan air dingin. Kalau air hangat pilihannya air dingin boleh, air es boleh. Pokoknya dingin, kompres dingin. Kalau air hangat itu jodohnya sama kopi atau sama teh. Oh iya, masuk. Panas itu bukan hangat. Oh iya, boleh lah.
Salah mana? Iya, jadi sebenarnya masalah pada anak ya seperti itu. Memang anak itu banyak tingkahnya sampai dia kemudian jatuh dan sering menimbulkan trauma yang seperti itu. Dan penanganannya adalah demikian ya. Bila memang masalahnya itu dirasa berat, ya jangan coba diobatin sendiri, segera saja dibawa. Apalagi sudah ada dokter spesialis gigi anak. Apakah akan berpengaruh bila ke dewasanya nanti, misalnya tata letak gigi dan sebagainya, ketika trauma-trauma itu terjadi tidak ditangani dengan baik, tidak memberikan penanganan yang tepat. Ya, ini kita berbicara tentang gigi susu dulu ya. Soalnya penanganannya beda nih. Kalau gigi susu fraktur mahkota seperti yang saya bilang hanya cuil atau bupil ujungnya langsung bisa ditambal. Itu memang perawatannya seperti itu. Kemudian kalau yang tadi ada fraktur akar, kalau fraktur akar berarti giginya mengalami kegoyangan. Nah, kalau goyang sebaiknya yang goyang ini kita lakukan tindakan pencabutan karena akan mengganggu proses penyembuhan pada anak. Kemudian kalau gigi permanen, misalnya tadi kan akar, habis akar kadang-kadang ada yang copot semuanya ya, lepas semua dari soketnya, benar-benar utuh lepas. Nah, kadang-kadang tuh orang-orang bingung gimana ini bisa ditancepin lagi kan dok? Nah, untuk gigi susu tidak boleh dilakukan penanaman kembali ke soket atau replantasi karena itu akan mengganggu pertumbuhan gigi permanen. Berikutnya gitu ya. Jadi begitu kita tanamkan kembali, jadi dibiarkan saja berarti. Biarkan saja. Otong sementara. Ya, atau bisa digantikan dengan gigi tiruan sementara. Tapi anak-anak susah sekali karena itu prosesnya lepasan. Tapi karena biasanya kalau anak-anak ompong itu jadi makin lucu juga kadang-kadang dok. Iya. Tapi itu berpengaruh sebenarnya. Tapi kalau ompong belum waktunya kan? Iya, belum waktunya pengaruh. Kelamaan dia ompongnya. Kalau ompong karena gigi tanggal mungkin sudah ada calonnya di bawahnya. Tapi kalau ompong karena sesuatu, berarti ompongnya bakal lama. Iya. 2 tahun dia jatuh, ompong. Itu nunggu loh sampai nanti SD tumbuh. Iya. Saya udah lupa jadi anak kecil. Usia 7 tahun. Udah lupa jadi anak-anak kecil. Udah kelamaan loh. Nah, cuma saya jadi ingat ya. Jadi tadi tuh ngomong masalah susu ya. Di mana namanya anak-anak ini. Tapi gigi susu bukan terpisah ngomong. Enggak, ini saya jadi ingat ya. Kan anak-anak itu masih suka untuk minum susu baik dari ASI maupun susu formula ya. Yang kadang-kadang itu sampai ke bawah tidur dia ngedot terus. Ini memang begitu kan kadang anak-anak ngedot. Nah, akhirnya kan giginya jadi beda-beda, jadi aneh semua gitu, jadi gigis atau jadi jelek gitu ya. Nah, itu gimana dok? Penanganannya dokter? Ya, istilahnya kalau di kita itu nosing battle karies. Jadi memang penyebab karies atau gigi bolong itu dari susu formula. Sebenarnya saya tidak menyarankan atau membuat statement bahwa kalau anak ngedot itu tidak baik ya susu formulanya yang salah atau dotnya yang salah. Sebenarnya mau dia ngedot, mau dia mau pakai susu formula, mau pakai dot, mau pakai apapun itu, kalau pembersihannya maksimal pasti tidak menimbulkan karies atau bolong. Jadi bisa diupayakan oleh orang tua, mungkin habis anaknya ngedot, lagi harus rajin-rajin dibersihkan. Jadi begitu anaknya tidur, kan nggak mungkin kita bangunin suruh nyikat. Kalau dia nyikat gigi, gimana dong kalau anak saya ngedotnya tengah malam, kan nggak mungkin suruh sikat gigi, ya itu ibunya yang harus rajin ngelap gitu. Jadi habis dia ngedot, dilap atau dibersihkan. Gitu. Kalau malam, dia ngedotnya sambil tidur tuh ya biasanya. Tetap juga ya orang tuanya. Biasanya orang tuanya ketiduran juga saat anaknya ngedot. Atau enggak dotnya disiapin 2. Jadi satunya isi susu, satunya isi air. Oke. Habis cleansing dengan air. Oke. Nah, itu trik yang luar biasa ya. Jadi nanti ketika pemirsa misalkan punya anak-anak yang seperti itu, bisa dilakukan trik yang dari dokter Yanita ini tadi. Jadi siapkan 2 botol, yang satu isi. Yang satu itu isi susu, yang satu jangan diisi kopi. Yang satu isi ulang. Ya nggak mungkin juga lah karena mau suruh ngedot kopi, gimana sih? Siapa tahu Mas Anjar melakukan di rumah gitu loh. Tapi nggak sampai gitu kan, Jar? Ya enggak. Kita masih ngedot juga anak. Enggak, sekarang ngedot. Kan kemarin kan udah disape. Jadi sekarang ngedot ya. Habis ini punya adik lagi, Mbak Ami. Ya kalau kalau dikasih lagi ya. Susunya diencerin, jadi gitu. Oh gitu ya. Jadi kandungan gulanya lebih sedikit. Tidak apa-apa begitu ya, Dok ya. Sebenarnya yang bikin bolong itu memang karena karbohidrat atau gula yang ada di susu itu menempel di enamel gigi dalam frekuensi yang lama. Terus gigi anak kita direndam oleh manis selama berapa tahun dia ngedot, makanya pasti struktur enamel akan berubah menjadi lebih
lunak atau empuk. Nah itu yang menyebabkan gampang sekali terjadinya gigis tadi itu. Gampang udah tadi enamelnya lemah, strukturnya sudah menipis, terus anaknya lari-lari jatuh. Nah itu gampang banget patah. Itu jadinya. Kebanyakan jadi gigis. Nah gigis padahal usia 2 tahun biasanya yang masih muda 2 tahun 3 tahun permanennya masih ganti usia 7 tahun. Nah jadi selama 2 tahun ke 7 tahun gigis banget lama gitu gigisnya jadinya. Punya efek Karena emang makin habis dan bentuk gigis tuh beda-beda ya. Ada yang sampai hitam gitu tuh. Kalau yang hitam itu malah bagus karena dia gitu. Jadi kariesnya nggak aktif. Dia gitu. Dia nggak akan menyebar kemanapun kecuali yang coklat. Kalau yang coklat itu kita kerok pasti masih lunak itu. Nah itu yang akan menyebar ke seluruh gigi itu. Tapi anaknya Anjar gigis apa enggak? Enggak, alhamdulillah enggak. Mungkin karena dipaksa tadi sikatan Mungkin, gitu ya. Iya. Padahal dessertnya kayak gini ya. Iya. Manis kayak saya. Ini dessertnya enak nih kayaknya nih. Boleh dibawa pulang nanti ya. boleh. Oke, kalau Anjar mungkin pengalaman sekarang gimana, anak sudah umur 2 tahun kan? Ya. Membersihkannya terus gimana dong? Ya sekarang kalau mau mandi gitu gitu langsung paham dia langsung mau gitu kan, nggak perlu kita capek-capek memaksa lagi sekarang kan. Cuman yang itu yang gigi yang atas itu yang dia pasti nggak mau gini, mesti nggak mau disikat. Sikatnya bawa aja. Ya, berarti yang bersih bawa aja gimana? Kayaknya bermasalah justru yang atas di atas. Jadi itu ya. pas tidur biasanya dia udah lelap gitu, baru aku bersihin pakai kasa itu biasanya. Kayak gitu sih. Makin pinter Mas Anjar setelah ikut acara ini. Dan mudah-mudahan ini juga menular kepada seluruh pemirsa aja. Iya ini ilmu-ilmu yang sangat bagus ini ya. Sangat luar biasa. Soalnya kan sebelumnya kan masa bodoh gitu, yang penting sikatan sudah selesai gitu, yang penting gigi putih anak gitu. Oh ternyata di belakangnya nggak hanya gigi perawatan gitu aja, tapi ada kayak pasta gigi itu tadi, pemilihan pasta gigi, terus caranya bagaimana. Itu yang paling umum sih, maksudnya secara global bagi pasangan yang memiliki balita itu kan itu adalah problem-problem yang umum dialami gitu ya. Pemilihan pasta gigi, bagaimana pertama kali mengenalkan, kemudian membuat itu sebagai satu kegiatan yang kontinu, itu juga bukan pekerjaan yang mudah karena anak-anak biasanya perlu strategi secara khusus membujuk mereka agar mau dan menjadikan ini sebagai satu kebiasaan. Ternyata itu kalau diawali dengan dari kecilnya itu mengenalkan ada benda yang membersihkan giginya dan sebagainya sejak kecil, saya rasa itu tidak terlalu sulit ya dok ya. Yang terpenting lagi kalau menurut saya menanamkan sedini mungkin kepada anak untuk satu membiasakan membersihkan gigi. Yang kedua adalah jangan sampai menakut-nakuti anak ke dokter gigi gitu loh. Awas, gue lek umpamane enggak mantak kan dokternya nih kan. Awas kon nek gak manut tak suntik. Nah, itu jangan seperti itu. Sebenarnya kalau anak-anak itu apakah dia juga harus rajin memeriksakan giginya kontrol juga gigi, seperti kontrol gigi seperti orang dewasa atau bagaimana? Umumnya sih kalau untuk konsultasi setiap 6 bulan sekali, apabila tidak ada keluhan ya. Begitu ada keluhan atau gejala bisa langsung datang dilakukan konsultasi itu. Dan jangan berlama-lama membiarkan dia kesakitan dengan yang dialami ya. Dewasa aja sakit gigi aja sakit banget ya, apalagi anak-anak ya. Tapi kadang-kadang gini, masalahnya karies yang awal itu memang tidak menimbulkan rasa gejala, rasa sakit. Jadi akan pertama muncul ada seperti white spot atau coklat-coklat gitu di enamel gigi. Nah itu biasanya orang tua, apalagi sekarang orang tua bapak ibu kerja jadi sama rewang atau nenek itu kurang perhatian, baru tahu kalau anaknya udah sakit, nangis nggak mau makan, baru dibawa ke dokter gigi. Jadi begitu lihat sudah ada white spot di gigi, bisa langsung konsultasi ke dokter gigi anak. Nah itu perawatannya, terapinya lebih mudah gitu, jadi lebih cepat anak dirawat, prognosisnya lebih baik, perawatannya nggak mahal, dan anak juga nggak trauma. Kalau misalnya pas sakit dibawa ke dokter gigi itu pasti, wah itu luar biasa, kita harus bujur, nanti anaknya trauma dan nggak mau balik lagi. Nah itu lebih untuk kedepannya lebih panjang. Lebih panjang ceritanya ya. Nah seperti disampaikan oleh Dokter Handri tadi, beliau Dokter Rianita praktek di Rumah Sakit Yasmin. Ini hari Senin sampai hari Jumat ya dok ya. Itu dari jam 2. Dari jam 11, dari jam 2 sampai jam 5. Dari jam 2 sampai jam 5. Jam 2 siang sampai jam 5 sore ya. Jangan keliru. Yasmin.
Nanti jam 2 pagi nanti sini. Jangan, iya itu jam kerja satpam ya kayaknya ya. Jadi bukan jam kerja, jam kerja dokter. Kalau jam kerja dokter jam 2 siang dia di sini. Ya, catat ya. Atau kalau misalkan lupa, silakan masuk ke www.yasminhospital.com. Nanti di situ ada nama dokter gigi. Jadwal-jadwal dokter. Semua. Setiap hari itu selalu ada dan terpampang di situ ya. Tapi kalau di Sabtu tetap praktek dokter? Di sini. Libur ya. Khusus. Oke. Baik, kalau gitu kita juga mengucapkan terima kasih Dokter Yanita yang sudah hadir di studio, juga Anjar yang sudah hadir di studio. Kita doain dessertnya laris ya. Dan mudah-mudahan ini nanti secara berkelanjutan bisa kita bawa pulang. Oke, boleh dibawa pulang. Kan memang ini untuk penampilan aja. Tapi itu tadi setelah makan ini gosok gigi. Gosok gigi. Terutama kalau anak-anak makan dessert, habis makan tidur jangan lupa gosok gigi. Nah, sebagai tanda ucapan terima kasih, kita akan ngasih kenang-kenangan nih ya untuk narasumber kita. Untuk kedua narasumber kita. Untuk tamu kita. Ini ada boneka jerapah. Karena dokternya adalah dokter spesialis gigi anak, kita kasih jerapah, boneka jerapah. Dokter terima kasih sudah hadir di sini. Dan juga kepada Mas Anjar. Sampai salam buat Lula ya. Ini buat Lula. Oke. Dokter terima kasih Mas Anjar terima kasih. Memberikan informasi. Anjar juga terima kasih. Semoga acara ini benar-benar bisa memberikan manfaat bagi Anda semuanya dan menjadikan tambahan informasi bahwa kita pun juga nggak bisa sembarangan memperlakukan anak-anak, terutama jika dia sudah mengalami trauma, kemudian juga harus segera mendapatkan perawatan. Dan jangan juga nakut-nakutin anak soal gigi ya. Jangan sampai kita bilang awas loh kalau misalnya nggak sikatan nanti langsung nggak usah. Karena faktanya dokter gigi itu cantik-cantik dan ganteng-ganteng. Iya, kemarin aja dokter giginya juga ganteng. Apalagi dokter giginya juga cantik ya kan. Jadi tidak ada yang perlu ditakutkan. Tidak ada yang perlu dan ditakutkan. Mungkin nanti juga akan kita tampilkan visual seperti apa sih ruangan poli gigi anak ya. Kalau di Rumah Sakit Yasmin itu memang sangat-sangat sesuai gitu dengan anak-anak, jadi nggak perlu takut ya, didesain dengan ruangan yang tidak menakutkan. Seperti itu ya dokter ya. Oke. Baik, kita akan masih punya satu segmen lagi, kita akan ngobrolin kira-kira ada apa saja produk-produk di Rumah Sakit Yasmin yang mungkin bakal kita bisa dapatkan ya, dan mungkin yang sudah lupa kita ingatkan kembali, tentu saja masih di program Gesah Sehat Ambi Yasmin. Yasmin Hospital. Oh, no biain.